satu masuk Indonesia Export. Di Kemayoran. Amin. Nak Panurjo. Panurjo nggih. RT pinten, Mbah? RT 18. Kan Kabupaten Sragen. Disayang ya asal ya, Mbak. Utune lah. Irfan Wahyu Anjasworo. Nah, tapi kalau di luar itu nama saya ada yang Irfan Muhammad, Irfan Muhammad Akliansyah, Muhammad Irfan Aslam Saputra ini. Waktu lagi liburan pas TK itu kan saya dapat liburan sama ayah itu ke Jakarta. Nah, pas baru saya 18 hari saya tuh minta pulang dulunya. Pas saya minta pulang, kata ayah itu hari Minggu baru bisa pulangnya. Nah, waktu hari Jumatnya itu kan Irfan lagi nyewa gamebot itu. Nah, pas udah lagi nyewa gamebot, pas Irfan mau kembaliin udah dikembaliin. Nah, Irfan ketemu sama 4 pengamen tuh. Nah, habis itu istilahnya menghampiri Irfan sendiri. Nah, Irfan dihampiri, terus diajak untuk ngamen. Nah, itu modusnya itu mau kalau istilahnya itu mau nganterin pulang gitu. Nah, kalau Irfan kan dulunya bilangnya solo aja tuh. Nah, terus selama kurang lebih 2,5 tahun itu Irfan hidup di jalanan sama pengamen itu. Sama 4 orang itu. Sama 4 orang itu ya ganti-ganti lah. Ganti-ganti. Ganti-ganti. Kalau 4 orang yang ditemui itu umurnya berapa? Sekitar umur 20 tahun ke atas lah. Oh, memang diajak berarti ya? Iya, yang memang diajak. Nah, jadi pas Irfan disuruh ngamen, nah jadi waktu itu Irfan dapat sekitaran 70.000 nih. Nah, dibagi 2. 35 sama 35. Nah, itu yang 35 buat Irfan makan. Nah, buat 35 yang tadi yang ngajak Irfan itu. Nah, jadi, Itu bertahan selama 2,5 tahun. ya 2,5 tahun. Nah, Selama itu nggak pengen pulang. kalau itu sih udah dijanjiin mau pulang gitu. Soalnya kan Irfan dulu waktu masih kecil itu kan apa istilah itu nggak bisa mikir panjang banget kan. Jadi kalau anak kecil mah iyain aja. Nah, pas sudah kira-kira 2 tahunan, nah itu saya menuju Solo sama 4 pengamen tadi tuh. Oh, udah sempat mau diantar? Oh, udah nyampe Solo. Udah nyampe Solo. Sekitar berapa bulan gitu nyari-nyari sambil ngamen, sambil ya minta-minta lah. Nah, habis itu benar-benar nggak bisa ketemu. Irfan benar-benar udah lupa gitu. Nah, pas udah gitu balik lagi Jakarta. Nah, tapi nggak nyampe Jakarta, hanya nyampe Parung Bogor. Nah, pas lagi Parung Bogor, kalau nggak salah di situ tuh Parung Bogor itu sekitaran sebulanan. Nah, jadi di situ ada istilah ada Satpol PP tuh. Nah, pas bunyi ada Satpol PP sirenanya itu, saya sama pengamen itu juga lagi ini udah pada lari, udah pada mencar. Nah, pas udah itu saya mencarnya itu sendiri, mencarnya itu pisah. Soalnya khawatir ketangkap gitu. Nah, jadi pisah. Pas udah pisahnya itu Irfan ke Kemang, Jakarta berarti? Kemang Bogor. Oh, Bogor. Kemang Bogor. Nah, di situ Irfan lagi main-main di masjid. Nah, Irfan ditanyain segala macam lah di situnya. Nah, terus Irfan diangkat sama ketua RT di situ. Diangkat anak? Iya, diangkat anak. Sekitar 4 bulan, nggak bertahan lama, Pak RT itu meninggal. Nah, pas sudah meninggal ada cucunya. Cucunya ini punya mbah. Nah, namanya Mbah Eli. Itu yang mengangkat Irfan juga lagi. Nah, pas udah Irfan diangkat sekitaran 7 bulanan sama Mbak Eli, Irfan menetap di Mbah Eli sekitaran 7 bulan. Habis itu
dikirim lagi ke P2 TP2A Kota Bogor itu perlindungan anak. Nah, habis perlindungan anak di situ pegawainya ada yang namanya Bu Wiwit mau ngasuh Irfan. Nah, pas Irfan sudah dalam pengasuhan Bu Wiwit ini, Irfan disekolahin sampai sampai SMP. Nah, terus plusnya juga di pesantrenin. Pesantren pertama itu di Bogor itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Habis itu pas SMP pindah pesantren di Buah Batu Bojongsoang di Bandung. Habis itu masih Kabupaten Bandung, jadi Irfan pindah pesantren ke sana. Habis itu ya sekitaran 3 tahunan lah di sana. Habis itu ditarik lagi Ke Bogor lagi. Ya ke Bogor lagi, disuruh ke dinas sosial. Nah itu kalau Irfan ini udah ditarik ke dinas sosial berarti kan udah putus sampai 2 TP2 nya ini. Udah putus, jadi waktu itu pertama mau balikin gimbot itu kan suruh makan sama ibunya, cuma makan terus dikasih 1 gelas air itu ya kan. Habis itu katanya pamit mau balikin gimbot gitu dulu. Cuma sebentar, terus airnya minumnya itu masih ditaruh di samping pintu juga. Belum diminum. Masih udah diminum tapi baru dikit. Sama nasinya itu belum dihabisin juga. Katanya mau balikin gimbot dulu sebentar katanya gitu. Mau balikin gimbot itu nggak jauh, cuma samping rumah, paling jarak berapa meter gitu doang. Kok habis itu lama-lama kok nggak balik, terus ibunya nyariin. Habis itu ngomong ya kayaknya nggak balik, nggak ada katanya di depan gitu. Terus kita terus nyari nyampe malam, nyampe jam 11. Terus besoknya juga nyari terus sampai hampir 2 bulan lah nyari itu. Itu pergi itu jam berapa, Pak? 2:30. Oh, masih Trase Padang ya? Itu nyari sekitar dulu. Sekitar situ juga. Sudah sempat lapor polisi juga waktu itu? Langsung malamnya start besoknya lapor jam 9 di Polsek Kemayoran, terus jam 7 malam lapor di Polsek Senen. Kalau Pak Parno sendiri dugaan awal Irfan dikiranya kemana hilangnya itu? Kalau dugaan saya waktu itu kan namanya ada pas penculian itu, rawan-rawan penculian itu. Pikiran saya cuma jajan apa di bawa penculik, apa dibawa pengamen, apa ngikut pengamen gitu doang. Akhirnya cuma itu doang. Kalau mau kabur nggak mungkin ya, ini jauh dari sini. Iya. Kalau selama 2 bulan itu Pak Parno nyarinya gimana? Nyari di lingkungan situ. Jalan terus gitu? Iya, jalan terus. Ini ibaratnya sampai berapa kilo, terus besok sambung lagi ke sono, besok lagi sambung lagi ke sono, nggak ada kabar. Terus nitip pesen di masjid-masjid itu kalau ada anak ciri-ciri sekian gitu, umumnya tiap masjid gitu. Sampai 2 bulan akhirnya nyerah terus pulang Berapa hari gitu terus berangkat lagi. ke Jakarta lagi, nyari lagi. Kalau waktu sama Irfan Bapak dan mereka kerja apa? Pertama saya bawa mobil 27, trayek 27, mobil Metro Mini, angkutan umum. Kalau sepi, kalau habis itu kadang-kadang motografer di Ancol. Itu begitu Irfan pulang berarti pegawaian dilepas semua. Lepas. Fokusnya Nyampe 2 bulan itu nggak kerja sama sekali. yang sudah usaha nggak mendapatkan hasil, terus gimana akhirnya mupus sih gimana? Saya terakhir masuk di berapa hari gitu masuk nyari informasi TV. 2 minggu lah, hampir 2 minggu nyari informasi TV, CTV, Indosiar, sama MCTV. Itu nyari di situ, terus nggak ada kabar juga, terus akhirnya nyari hampir 2 bulan itu, pulang sana lagi nyari lagi, berapa minggu kemudian gitu nggak ada kabar lagi, terus akhirnya kita sambil kerja lagi, sambil nyari tapi sambil kerja, iya. lihat-lihat di perempatan gitu.
Terus pulang ke Jawa lagi sudah berapa tahun Pak? Pulang berapa, Ini kan udah nggak kerja di Jakarta kan? Atau masih? udah sebelum corona ini sebelum. Oh, berarti selama itu juga di Jakarta terus? Iya. Oh. Terus kemarin waktu akhirnya dapat titik terang si Irfan itu gimana Pak? Dari dihubungi oleh sama Dinsos, terus dikasih foto atau apa? dikasih ciri-ciri, katanya ada anak namanya Irfan. Dia mengaku dia katanya bapaknya Suparno, ibunya Tanti, punya saudara namanya Ajeng gitu. Terus benar kalau di sini orang tuanya. Soalnya ini kaget. Aduh. Itu waktu di rumah berarti jalan ya posisi di kasur. Iya, di belakang. Terus baru kepanggil tadi atau kemarin? Panggil. Waktu kemarin di sini. Di Rusi. Di mana? Di Bandung. Rumah singgah. Rumah singgah. Oh, udah dibawa ke sini ya Irfan ya? Saya ke sana. Oh. Saya jemput ke sana. Jemput ke sana. Minggu dari sini, Minggu sore, Senin pagi ketemu. Terus mau dirangkul apa dijewer Pak niku? Ya namanya lama nggak ini, berarti ya kangen-kangen lang-lang gitu. Main nggak pulang-pulang kan harusnya dijewer ya. Yang ini Pak, hikmah yang diambil apa? Kalau menurut jenengan? Ya punya anak yang kalau ada yang merantau maksudnya itu yang hati-hati lah, jangan terulang lagi kayak saya maksudnya. Jagalah yang benar-benar maksudnya. Pak, mungkin ada pesan bagi orang-orang yang pernah merawat Irfan sampai ketemu saat ini, bagaimana Pak? Pesan yang ingin disampaikan? Ya sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada orang tua asuh Mas Irfan yang telah merawat selama ini dengan baik, dan semoga dikasih umur yang panjang, kasih rezeki yang banyak, sehat-sehat selalu. Apa dengan upaya pemerintah juga itu ya? Iya. Pak, teng Jakarta ini teng wilayah pundi Pak? Kalau saya pertama ngajak Irfan itu di Kemayoran, Jakarta Pusat. Padahal udah nyampe Solo loh kamu loh, tinggal ke timur sedikit. Sampai rumah. Terus ngerti. Dereng ngetos nih. Pripun? Rumah saya bilang nggih, Itu masih inget Pasar Gunggang itu luar biasa.